Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Banyak orang yang ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan corona ini segera hengkang dari bumi Indonesia. Banyak yang ingin agar musibah ini, bencana ini segera berlalu. Tapi sedikit sekali yang pernah berpikir bahwa corona ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali yang merasakan bahwa ini adalah rahmat yang besar yang sedang Allah berikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Saya teringat ketika ada bencana gunung Merapi meletus. Media massa mengabarkan, pemerintah menghitung berapa banyak kerugian-kerugian yang diderita akibat gunung meletus itu. Tapi ketika setelah selesai beberapa bulan kemudian, para ahli telah menghitung bahwa material yang dihasilkan, pasir yang tersebar begitu banyak, jumlahnya sudah melebihi kerugian yang diderita akibat bencana gunung meletus. Belum lagi kalau kita melihat kesuburan tanahnya, pariwisatanya, dan lain-lain sebagainya. Saya meyakini bahwa rahmat Allah itu pasti lebih besar. Demikian pula ketika kita sekarang ini ada musibah corona. Corona jangan dipandang sebagai sebuah musuh bagi kita, tapi itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, sesungguhnya Allah menginginkan keharmonisan rumah tangga kita terjalin kembali. Kedekatan kita dengan anak-anak kita dan dengan istri kita bisa terjalin begitu mesranya akhir-akhirnya. Ketika anak-anak kita kemudian diliburkan dari sekolahnya dan harus belajar di rumah, tidak serta-merta ini adalah musibah, tapi ini adalah berkah yang luar biasa karena mengembalikan fungsi orang tua sebagai madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anak kita, dan ini telah terjadi. Maka jangan kembali, jangan ingin terburu-buru lepas dari corona ini sebelum kita mengambil intisari hikmah yang terkandung dalam musibah ini. Ini pula berlaku ketika kita penghasilan kita dikurangi oleh Allah. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, PHK di mana-mana. Sesungguhnya Allah kembali menginginkan kita hidup sederhana. Berapa banyak penghasilan kita yang tidak kita daya gunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Berapa banyak uang yang kita peroleh bukan untuk berjihad fi sabilillah. Berapa banyak potensi yang sudah diberikan oleh Allah ini tidak kita gunakan dengan semestinya, malah kita gunakan untuk maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesungguhnya Allah ingin kembali mengembalikan kita kepada fitrah kita. Ketika kita harus sholat di rumah kita masing-masing, banyak masjid yang ditutup. Sesungguhnya mungkin kita perlu bertanya, apakah ibadah kita kemarin, sholat kita kemarin, benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau hanya sekedar ingin rame-rame sholat taraweh di masjid bersama banyak orang yang tidak bisa kita pungkiri bisa saja menimbulkan riya atau pamer. Dalam kesunyian di rumah kita,
dalam ibadah berjamaah dengan keluarga kita. Allah menginginkan tauhid kita kembali murni dengan zikir, doa yang kita panjatkan dalam kesunyian-kesunyian itu. Allah sebenarnya merindukan kehadiran kita. Dan ini juga dalam skup yang besar, ketika ada negara-negara adidaya memiliki pasukan yang besar, memiliki militer yang kuat, memiliki ekonomi yang kuat, hari ini semuanya bertekuk lutut kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya adalah ada zat yang maha kuat yang menggerakkan ini semua. Hanya dengan makhluk yang tidak kelihatan, negara-negara superpower itu tidak berdaya. Artinya apa? Perekonomian ini pun akan disusun kembali oleh Allah sesuai dengan syariat-syariat Islam. Ketika kita libur 14 hari atau 20 hari atau 30 hari atau 2 bulan, maka sesungguhnya itu adalah pola yang diciptakan. Hari ini dan kemarin atau seterusnya kita telah memiliki pola. Orang-orang yang jenius, orang-orang yang beriman tidak menggerutu ketika ada musibah, tapi dia mengambil hikmah, kemudian berubah menjadi lebih baik dan mengambil cara-cara solusi yang baik. Sehingga pola ini, kalau orang marketing bilang perilaku masyarakat ini adalah sebuah aset besar. Ketika bisa melihat perilaku masyarakat yang cenderung di rumah, kemudian pendidikan yang maju ke depan dengan banyak menggunakan fasilitas internet, dengan panduan dari sekolah dengan guru-gurunya. Kemudian di perusahaan-perusahaan besar, meeting-meeting dilakukan dengan fasilitas Zoom. Ini adalah peradaban-peradaban maju. Ini harus kita baca sebagai peluang. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam waktu corona ini harus kita pandang sebagai berkah dari Allah untuk menunjukkan bahwa kita nanti selepas corona akan memiliki budaya-budaya baru. Kembali lagi kami berpesan, jangan sekali-kali kita berharap kepada Allah agar corona ini hilang dari bumi Indonesia sebelum kita mengerti maksudnya, sebelum kita mengambil hikmahnya, sebelum ada perubahan perilaku kita menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.